Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salat abdin qallat hilatuhu wa rasulullah wasilatuhu fa anta laha ya ilahana wa likulli karbin azim fa farrij ma nahnu fihi bisirri bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan yang senantiasa lidah ini basah dengannya, dapat nikmat mengucapkan alhamdulillah. Bahkan sebagian para ulama dulu mendapatkan ujian mengucapkan alhamdulillah, karena pada hakikatnya kata Nabi Ayub alaihi salatu wasalam, manakala segala nikmat itu diambil maka ujian itu sudah berakhir, maka hakikat ujian adalah patutnya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sedikit makam orang yang seharusnya sabar menjadi syukur. As-sabru fi makanis syukri, maka dia katakan alhamdulillah. Seyogyanya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya teruntuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, mutiara hadis kali ini kita akan coba menelusuri, mengkaji, mendapatkan ilmu, dan kita mudah-mudahan bisa mengamalkannya dari ibunda an Ummil Mukminin Maimunah bintil Haris. Mari kita baca hadis ini secara sesama, berharap seluruh pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memberikan waktu yang baik untuk Anda mengkaji sedikit pengetahuan tentang macam mana, bagaimana hidup Nabi Muhammad SAW. An Ummil Mukminin Maimunah bintil Harith radhiyallahu ta'ala anha. Maimunah bintil Haris radhiyallahu ta'ala anha a'taqat walidatan wa lam tasta'dhinin nabiyya sallallahu alaihi wasallam falamma kana yawmuha alladhi yaduru 'alaiha fihi qalat asy'arta ya Rasulullah inni a'taqtu walidati qala aw fa'alti qalat na'am qala amma innaki law a'taytiha akhwalaki kana a'zama li ajrika muttafaqun alaih. Apa maknanya? Hadis ini diceritakan dari ibunda kaum muslimin dan mukminin, Ummul Mukminin bernama Maimunah binti Haris, bahwasanya ia Maimunah. Bagaimana sosok Maimunah? Kita akan kaji di dalam riwayat hadis ini. Tapi sebelumnya kita akan baca sesama bagaimana hadis ini. Dari ibunda Ummul Mukminin Maimunah binti Haris, bahwasanya ia memerdekakan seorang hamba sahaya, perempuan, walidatan maksudnya hamba sahaya, tetapi tanpa meminta izin lebih dahulu kepada Nabi. Memang harta Maimunah bintil Haris, artinya harta itu memang tidak harta
hartanya Rasul, tapi memang itu materi dari Maimunah. Kemudian ketika tiba giliran malam beliau, jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Ibunda Maimunah, manakala beliau pada masa itu terkena gilirannya, jadi karena istri Nabi itu kan pertama Saudah binti Zam'ah pasca Khadijah meninggal dunia, kemudian Aisyah, kemudian Sayyidah Hafsah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Ummu Salamah, kemudian Zainab binti Khuzaimah, kemudian ada Zainab binti Jahas, kemudian ada yang disebut dengan Sofiyah binti Huyai, kemudian Maimunah. Maimunah adalah istri yang terakhir sebenarnya. Nah, ketika tiba giliran Ibunda Maimunah pada masa itu, lalu beliau berkata kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Rasul, apakah engkau sudah tahu ya Rasul?" Dia ucapkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh Ibunda Maimunah bahwa aku telah memerdekakan hamba sahayaku. Walidati maksudnya hamba sahaya. Rasul, apakah engkau pernah mendengar berita ataukah engkau tahu aku telah memerdekakan hamba sahayaku? Beliau menjawab dari pernyataan Ummu Maimunah, apakah itu sudah engkau kerjakan? Seakan-akan Nabi memang tidak tahu. Lalu Nabi mengatakan, afa'alti, apa engkau sudah kerjakan? Maimunah menjawab, qalat na'am, betul ya Rasul, aku sudah lakukan. Nabi menjawab, beliau bersabda, Amma innaki law a'taitaha akhwalaki kana a'zama li ajriki. Kata Nabi, alangkah baiknya andai kata hamba saya itu tidak engkau merdekakan, tapi engkau berikan saja kepada paman dari ibumu. Khalah maksudnya paman. Dalam bahasa Arab itu ada pembeda. Kalau saudara ayah namanya amun, bibi dari ayah namanya ammatun. Kalau paman atau paman dari ibu namanya khalun. Kalau bibi dari ibu namanya khalatun. Jadi ada pembeda dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu. Di sini dengan bahasa amma innaki law a'taitaha akhwalaki. Alangkah baiknya andai hamba saya itu engkau berikan saja kepada paman dari ibumu, karena yang demikian itu lebih besar pahalanya bagimu. Nah, muttafaqun alaih. Hadisnya minim, hadisnya singkat, tetapi mengandung makna yang luar biasa terhadap kaitannya hak dan kewajiban seorang istri kepada suaminya. Nah, apa yang menjadi hukum fikih di dalam hadis ini, kemudian petunjuk di dalam hadis ini, bagaimana sirah atau kehidupan Ummu Mukminin Maimunah binti Haris, kita akan lanjutkan kajiannya setelah yang satu ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada, sekarang kita akan mencoba menelusuri hadis ini dari sosok biografi Ibunda Maimunah binti Haris, karena beliau melakukan tasarrufat atau interaksi terhadap hartanya, melakukan transaksi terhadap hartanya yang kebetulan tidak diketahui oleh baginda Rasul. Dari mana redaksi tidak mengetahuinya? Karena ucapan beliau, qalat asya'arta ya Rasulullah, apakah engkau tahu ya Rasulullah, inni a'taqtu walidati, aku telah memerdekakan budakku. Sehingga Nabi menjawab, beliau diam, dan setelah itu respon beliau kepada Ibunda Maimunah tetap positif, tapi memberikan gambaran, andai kata engkau berbicara kepadaku lebih awal, mungkin itu lebih baik, aku akan berikan petunjuk. Para ulama lalu memberikan petunjuk tentang biografi Ibunda Maimunah. Maimunah binti Haris
dia adalah istri terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi totalan kalau yang mu'asarah yang bersama baginda Nabi adalah 11 orang. Tetapi di dalam hidup atau bersamaan berdampingan dengan Nabi terhitung 9 karena 2 meninggal dunia. Pertama adalah Sayyidah Khadijah, yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Karena Zainab binti Khuzaimah hanya sempat 3 bulan bersama Nabi, kemudian dia menutup hidupnya, dan termasuk seorang perempuan yang sangat baik perilaku kepada masyarakat, dikenal dengan Ummul Masakin. Zainab binti Khuzaimah adalah saudara seibu dari Maimunah binti Haris. Baik, Maimunah binti Haris, ayah beliau bernama Haris bin Hazan ibnu Bajir ibnu Hazam bin Ruwaibah bin Abdullah ibnu Hilal bin Amir ibnu Sa'sa'ah bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin dari Bani Hawazin. Dan ini keturunannya dari Bani Mudhar nanti. Nah, ini adalah bapak dari ibunda Maimunah, Haris bin Hazin. Kemudian Ummuha, ibunda Maimunah ini punya ibu namanya Hindun binti Auf bin Zahir. Hindun binti Auf bin Zahir adalah begitu pula ibu dari Zainab binti Khuzaimah al-Hilaliyah, istri juga oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pasca meninggalnya Zainab binti Khuzaimah, lalu Nabi melamar Maimunah. Artinya tak boleh mengumpulkan 2 saudara. Artinya kalau misalnya ada orang yang memiliki istri kakaknya, kemudian istrinya kemudian dipersunting lagi adiknya, tak boleh. Kecuali ini namanya haram muakkad, kecuali meninggal nantinya. Jadi kalau dia ingin poligami, tak boleh dia menyatukan 2 saudara. Kakaknya diambil, adiknya diambil. Jadi digabungkan oleh 2. Haram hukumnya. Al-jam'u baina ukhtain hukumnya. Haram hukumnya. Itu namanya haram secara muakkad. Tetapi kalau kakaknya meninggal, maka adiknya halal bagi dia. Nah, ini yang disebut dengan al-jam'u baina ukhtain. Nah, ibu daripada Maimunah namanya Hindun binti Auf ibnu Zahir. Dia tusapu bi anna akramal ajus fil ardi ashara. Ibu Maimunah ini adalah orang yang paling mulia, yang paling terkenal kedermawanannya, dan paling dikenal oleh masyarakat perbuatan baiknya sekalipun beliau tua. Ini yang disebut dengan Hindun binti Auf. Kemudian ibunda Maimunah, dia punya saudara namanya Asma binti Umais yang nantinya dinikahi oleh Ja'far bin Abi Thalib. Jadi Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib meninggal karena Ja'far bin Abi Thalib meninggal ketika terjadi perang Mu'tah. Menikahlah dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini ceritanya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan ibunda Maimunah ketika terjadinya perang yang disebut dengan perang Hunain. Pasca terjadinya perang Hunain, ketika terjadi Umratul Qada di tahun ke-7 Hijriah di bulan Dzulqa'dah, atas usulan Abbas bin Abdul Muttalib, beliau melamar ibunda Maimunah. Diceritakan bahwa ibunda Maimunah beliau meninggal dunia pada tahun 51 Hijriah, yang ketika itu beliau ingin pulang dari kota Mekah berhaji. Tetapi sayangnya usialah yang menutup, sehingga beliau yang mensalatkannya pada masa itu adalah saudara daripada Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Bahkan dikatakan Maimunah meninggal dunia kurang lebih 10 km dari kota Mekah Al-Mukarramah atau di perbatasan sebelum Tan'im. Inilah ibunda Maimunah. Nah, apa yang terjadi dengan hadis ini? Ini diceritakan bahwa ibunda Maimunah satu ketika, karena mereka atau karena beliau ini memang orang yang berkecukupan di dalam materi, ibunda Maimunah, termasuk saudarinya ibunda
Zainab binti Khuzaimah, yang dia tidak akan makan kecuali bersama orang miskin, sehingga dikenal dengan Ummul Masakin. Begitulah juga Maimunah. Maimunah karena dia berkecukupan dengan banyak materi, yang berkecukupan yang mungkin bisa dikatakan beliau bisa menafkahi terhadap diri pribadi beliau, sehingga apa yang menjadi keperluan beliau tanpa dipenuhi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bisa. Sehingga Maimunah memang memiliki materi yang cukup untuk hidup dan memiliki budak untuk dimerdekakan. Nah, pada satu ketika Ibunda Maimunah ini berinisiatif untuk memerdekakan seorang budaknya, seorang hamba sahaya. Di sini dikatakan laqad a'taqat wahlidah, dia merdekakan hamba sahayanya. Walam tasta'dzinin Nabi, dan memang itu hartanya, harta Ibunda Maimunah. Dulu istilah orang memerdekakan hamba sahaya itu dengan uang, dengan disantuni dan sebagainya, tidak lagi bekerja dengannya, dikasih lalu dimerdekakan. Walam tasta'dzinin Nabi, dia tidak membilang, karena seharusnya di antara komunikasi antara suami dan istri seharusnya dia membilang atau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Maimunah melakukan sebuah perbuatan, Ibunda Maimunah ini melakukan perbuatan tanpa seizin Nabi. Dia lakukan berdasarkan inisiatifnya. Kemudian pada masa itu Ibunda Maimunah lalu memerdekakan budaknya sendiri. Lalu tiba-tiba ketika masuk masa giliran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya, yang biasanya Nabi menggilir kepada yang lain, dan tiba-tiba sampai kepada Ibunda Maimunah, lalu Maimunah bertanya atau mengatakan, bercerita tentang hal tersebut. Lalu bagaimana tanggapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hukum yang terjadi pada hadis ini, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa TPRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Lalu manakala sudah dimerdekakan hamba sahaya tersebut oleh Ibunda Maimunah, kemudian tibalah giliran ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahnya. Dia bercengkrama dengan Nabi, lalu dia katakan, "Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, asy'arta ya Rasulullah, apakah engkau sudah mengetahui ya Rasul? A'alimta ya Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Dia memberitahukannya. Jadi yang harus digarisbawahi, setidaknya seorang istri apapun yang dikerjakannya, dia yang wajib bercerita kepada suaminya, bukan suami yang meminta untuk diceritakan, tapi istrinya. Terkadang kita ini terbalik, si istri lebih getol untuk meminta suami bercerita dibandingkan seorang istri bercerita kepada suaminya. Sebenarnya yang kewajiban untuk melaporkan, memberitahu dan sebagainya itu adalah hak suami. Jadi maknanya istri harus memberitahu bagaimana keadaannya. Tetapi hukum etika tetap, jika seorang suami apabila dalam keadaan tertentu dia beritahu kepada istrinya, misalnya dia terlambat di jalan, terlambat pulang kantor dan sebagainya, tapi pada hakikatnya yang kewajiban itu seorang istri bercerita kepada suaminya, bukan terbalik. Sekarang ini terkadang terbalik, karena memang sekarang ini banyak istilah yang disebut dengan suami-suami takut kalau HP-nya dipegang istrinya. Jadi banyak keadaan-keadaan itu yang terjadi terbalik. Padahal sebenarnya hakikatnya seorang suami tidak berkewajiban untuk bercerita kepada istrinya dalam perkara-perkara tertentu. Bahkan ada sesuatu yang disimpan. Begitulah baginda Rasul tidak bercerita kepada istrinya yang lain. Dia biarkan, dia simpan permasalahan-permasalahan pribadi atau permasalahan keadaannya dipendam oleh baginda Rasul SAW, karena dia tidak mau istri-istrinya terlibat untuk berpikir terhadap permasalahan ini. Tapi jangan disalah artikan apa yang saya katakan ini dengan perkara-perkara yang negatif. Misalnya seorang suami diem tak bercerita karena menyimpan istri yang lain, misalnya, itu tak boleh. Nah, ini yang terkadang salah kaprah di dalam kajian-kajian tertentu. Lalu dikatakan bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar cerita itu,
Asy'arta ya Rasulullah, apa engkau tahu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni a'taqtu walidati, aku telah memerdekakan hamba sahayaku. Qala au fa'alti, engkau lakukan wahai Maimunah? Qalat na'am, kata ibunda Maimunah, betul saya sudah lakukan. Qala, nah jadi bahasa amma dalam bahasa Arab itu ada sesuatu yang bertakdir. Bahasa kitanya Nabi sangat menyayangkan. Amma innaki, kata Nabi, andai kata engkau berbilang atau bercerita kepada saya, maka saya akan perintahkan engkau melakukannya dengan poin-poin yang sebagai berikut. Lau a'taitiha akhwalaki. Andai kata budak tersebut engkau berikan saja, jangan kau merdekakan, engkau berikan kepada paman-paman engkau yang bisa membantu dan dimanfaatkan olehnya. Karena a'zama li ajriki, maka itu pahalanya besar sekali. Andai kata engkau berikan saja, maka itu besar sekali. Maka wajar kalau Imam Bukhari memasukkan hadis ini. Apa kata Imam Bukhari? Memasukkan hadis ini, rawahul Bukhari fil hibati babu mayyabda'u bil hadiyah. Bab pada menyatakan tentang pemberian hadiah. Imam Bukhari memasukkan hadis ini bab menyatakan dalam memberikan hadiah. Hadiah yang paling bagus diberikan adalah kepada siapa? Mereka yang memiliki kekerabatan dengan kita. Sekali-sekali kita hadiahkan kepada saudara kita. Sekali-sekali kita hadiahkan kepada paman dan bunda, kepada paman dan tante kita, atau kepada bibi kita, kepada om kita, kita berikan, baik dari keluarga ayah ataupun keluarga ibu. Ini yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Yang kedua, dikatakan oleh Imam Bukhari. Yang kedua, Imam Muslim masuk dalam bab hadis ini terkategori bab zakat. Bab pada menyatakan dengan zakat. Babu fadlin nafaqati wa sadaqah alal aqrabin. Jadi andai kata boleh dipilih, ketika pendistribusian zakat, sedekah, hadiah, kemana harus kita pilih? Kepada keluarga yang mereka menjadi mustahik bagi kita. Jadi andai kata kita orang yang mengeluarkan zakat, ini pendapatnya Imam Muslim, bahkan masukkan hadis itu di bab itu. Misalnya saya mengeluarkan uang zakat. Sekarang ketika pendistribusian zakat ini, kemana yang saya arahkan lebih awal? Pertama adalah al-aqaribin, keluarga-keluarga kita yang terdekat. Entah di situ ada saudara kita yang memang tidak berkecukupan, atau di situ ada paman kita, di luar dari konsep nafkah ya. Andai kata kita punya orang tua yang tak mampu, itu hukum nafkah, memang kita wajib menafkahinya. Andai kata kita punya anak yang tak mampu, kita wajib menafkahinya. Maka ini konsep aqrabin atau kerabat-kerabat yang kita berikan ketika kita mengeluarkan hukum zakat atau sedekah. Kemana kita pendistribusiannya harus dilakukan lebih awal? Lihat keluarga yang tak mampu. Maka oleh sebab itu Nabi menata, Maimunah, andai kata kau beri informasi lebih awal kepadaku, maka akan kuberi petunjuk engkau. Kau berikan kepada paman-pamanmu, itu lebih pahala yang besar. Sehingga pendistribusian dari harta, pendistribusian dari sedekah, pendistribusian dari zakat itu berkelipatan ganda pahalanya jika ada hubungan keluarga. Misal, saya mengeluarkan zakat, ada orang yang dalam kerangka pandangan saya dia wajib menerima zakat, saya berikan. Tapi ada tetangga, tapi ada kerabat yang memang ada hubungan dengan saya, yang andai kata saya berikan itu lebih baik saya berikan. Nah, maka oleh sebab itu Imam Muslim memasukkan bab ini pada bab pemberian pendistribusian sedekah atau zakat yang lebih afdol adalah kepada keluarga. Berikutnya, afadul hadis, petunjuk hadis ini, jawazu tasarrufi zaujati fi milkiha min ghairi izni zaujiha. Andai kata seorang istri memiliki harta tersendiri, maka dia boleh melakukan penggunaan harta tersebut tanpa seizin suaminya. Itu hukum ya. Dulu istrinya Abu Bakar begitu pula, tanpa seizin Abu Bakar pernah melakukan. Tetapi sebaik-baiknya adalah menggunakan izin, karena bisa jadi suami, berdasarkan hadis di atas itu, Nabi menyayangkan sekali. Andai kata engkau melakukan cerita itu lebih awal, maka akan saya berikan petunjuk. Sekalipun tidak haram melakukan
penggunaan terhadap harta sendiri, tapi alangkah lebih baiknya bermusyawarah kepada suami karena itu lebih mendapatkan petunjuk kepada seorang istri. Kemudian kata para ulama, as-sadaqatu lil qaribil miskinil ladzi yahtaju ilal khadamati afdalu minal idqi. Memberikan sedekah, hukum, materi, hadiah kepada saudara atau yang memiliki kerabat itu pahalanya lebih besar daripada memerdekakan hamba sahaya. Inilah hadis terhadap hak istri boleh menggunakan harta mereka terhadap apa yang menjadi hak tersebut. Mudah-mudahan ini kita bisa amalkan. Seorang istri tahu hak dan keadaannya, bagaimana cara penggunaan harta pribadinya, dan dia mampu berbagi kepada sesamanya. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.